Setiap ku melihatmu, ku terasa di hati. Kau punya segalanya. Pemirsa, selamat datang di acara Uji Nyali Project Kendali Mutu. Saat ini saya sedang berada di RSUD Taman Sari, di mana kami mendengar bahwa ada laporan gangguan dari makhluk-makhluk halus yang sangat menakutkan. Mari kita sama-sama perhatikan apa saja yang terjadi di rumah sakit ini. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan ruang unit klaim, sebuah ruangan yang dikatakan menjadi sumber kejadian yang sangat menakutkan. Mari kita saksikan apa yang ada di dalam ruangan ini. Dok, apa ada cara supaya pending bisa lebih sedikit? Aduh, saya nggak tahu nih mas, katanya bukan berkas. Pemirsa, saya merasakan adanya aura negatif di ruangan ini, pemirsa, dan sangat kuat sekali. Begitu saya sampai di sini, sangat luar biasa. Jadi kita sekarang tanya langsung ke pegawai yang bekerja di sini. Selamat siang, dokter. Kira-kira gangguan apa saja yang dokter alami di ruangan ini saat ini, dok? Anda siapa ya? Pemirsa, kita saksikan karena saking kuatnya aura negatif di sini, sehingga pegawai di sini bingung. Sudah dok, abaikan saja. Jadi gimana dok agar kerjaan kita bisa lebih efisien? Saya juga nggak tahu mas. Lihat aja tumpukan berkas ini. Kerjaan kita bukannya makin murah, malah makin nambah. Patrick, dengar aku. Ini aku, SpongeBob. Aku butuh Mas. bantuanmu. Budi telepon mas. Patrick, dengar aku. angkat dong. Ini aku, SpongeBob. Iya. Halo Budir. Dok, ini angka pending klaim JKN kenapa semakin tinggi ya? Dokter tahu nggak? Cash flow rumah sakit udah jadi terganggu loh dok. Iya bu, mohon maaf bu. Ini kami sedang berusaha mencarikan solusinya bu. Dok, ini kalau terus begini bisa mengganggu belanja rumah sakit. Kita juga nggak bisa melakukan pengembangan. Sekarang duit kita masih banyak yang tertahan dok. Iya bu, mohon maaf bu. Ini kami sedang berusaha bu, carikan solusinya bu. Saya mau ini segera dicarikan solusinya ya dok. Terima kasih. Iya bu, baik bu, mohon maaf bu. Kenapa sih angka pending kita begitu tinggi? Dok, kita pikirkan masalahnya. Baik, ayo kita diskusi mas. Dalam pengajuan klaim, status pengajuan dapat menjadi layak bayar, pending, dispute, atau tidak layak bayar. Apabila semua layak bayar, uang akan masuk dalam 25 hari. Apabila pending, berkas harus diproses klaim ulang sampai jadi layak bayar. Proses pengajuan ulang ini bisa membuat uang masuk hingga 5 bulan. Kasus besar terjadi di RSUD Wates dengan pemasukan hingga 6,6 miliar tertunda karena pending. Pending terjadi di berbagai rumah sakit di Indonesia dengan nilai berkisar 10-30%. Di RSUD Taman Sari, jumlah berkas klaim pending adalah 6,15%. Apabila hal serupa terjadi di 3.000 rumah sakit lain di Indonesia, diperkirakan pending pembayaran akan mencapai miliaran rupiah per bulannya. Di RSUD Taman Sari, jumlah pemasukan terdampak pending mencapai 23,5% per bulannya. 23,5% pemasukan yang tertahan setiap bulannya akan mengganggu cash flow rumah sakit dan berpotensi menghambat pelaksanaan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. Berdasarkan masalah ini, tim eksorsis menetapkan tema menurunkan angka klaim pending JKN di RSUD Taman Sari. The Excellencies berkaitan dengan kategori inovasi 2 untuk meningkatkan efektivitas RSUD Taman Sari dalam mencapai TPB, khususnya TPB 3.8, yaitu mencapai akses pelayanan kesehatan universal. Berikut adalah alur pengajuan klaim BPJS. Permasalahan pada setiap proses akan dibahas satu persatu lebih lanjut pada slide berikutnya. Pada proses verifikasi internal dapat terjadi masalah klaim ganda yang meliputi 3,12% kasus dengan komponen rawat jalan dan inap dalam satu hari atau lebih dari satu kali rawat jalan dalam satu hari. Pada proses verifikasi internal juga dapat terjadi masalah readmission yang meliputi 5,2% kasus dengan komponen rawat jalan berulang kurang dari 7 hari atau rawat inap berulang dalam 1 bulan. Pada proses coding berkas klaim dapat terjadi masalah error coding yang meliputi 39,8% kasus dengan komponen coding tidak lengkap, ketidaksesuaian diagnosis dengan tindakan beda spesialisasi, dan coding dengan potensial pending yang tinggi.
Pada proses verifikasi klaim oleh BPJS, dapat terjadi masalah keperluan konfirmasi yang memang merupakan hak BPJS. Ini meliputi 31,9% kasus. Sedangkan, pada proses scanning berkas, BPJS dapat menyatakan berkas tidak terbaca atau tidak komplit. Ini meliputi 19,9% kasus. The Excellencies merupakan sistem yang dirancang untuk menyelesaikan komponen masalah, klaim ganda, readmission, dan error coding. The Excellences ditargetkan menurunkan 50% berkas klaim yang terdampak pending. The Excellences juga ditargetkan menurunkan 50% jumlah pemasukan klaim yang terdampak pending. Rata durasi pencairan dana klaim ditargetkan turun 20% atau sekitar 1 bulan setelah The Excellences diterapkan. Tingkat stres unit klaim ditargetkan turun 25% menjadi tingkat stres rendah. Produktivitas unit klaim ditargetkan naik 900% dengan penggunaan sistem otomatis The Excellences. Tidak ada kasus kebocoran atau kehilangan data klaim di RS kami. Selain itu, sistem The Excellences dirancang tanpa adanya risiko kebocoran data. Ah, itu ternyata masalah kita. Tapi sekarang gimana ya solusinya? Inilah bintang tamu kita, sang ahli dalam mengusir segala macam gangguan. Siapa lagi kalau bukan Mbah Gus Pur? Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasien. Tenang. Semua masalah ada solusinya. Jadi begini masalahnya, Mbah. Stop. Tidak perlu kamu jelaskan. Saya sudah tahu semuanya. Bawa berkas-berkas itu. Mari ikut saya. Sambil komat kami mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasang. Sudah selesai masalahnya. Mana? Gak ada perubahan apa-apa. Mana mungkin? Lagian hari gini masih percaya yang begituan? Halo. Kalian tertipu guys. Dukun ini mah dukun palsu. Banyak manipulasinya. Jangan dipercaya. Tenang. Luar biasa, pemirsa. Kita kedatangan tamu yang sangat viral sekarang. Siapa lagi kalau bukan pesulap merah? Mau solusi yang paling jitu untuk menurunkan angka jumlah pending claim? Ini solusinya. Bagaimana sistem The Excellencies bekerja hingga dapat menurunkan angka pending klaim JKN di rumah sakit? Simak video tutorial berikut ini. Untuk memulai, mari kita klik di Main Data. Selanjutnya, kita akan memasukkan data yang akan kita gunakan melalui menu import. Kita pilih file txt unencrypted claim BPJS. Kita pilih yes. Import datanya sudah selesai, kita pilih OK. Sebelum data dapat digunakan, kita pilih proses dan kita tunggu proses booting data. Prosesnya sudah selesai, kita pilih OK. Selanjutnya, kita akan coba tools monitoring dan evaluasi. Kita pilih, ini adalah tampilannya. Tools ini berguna untuk melihat potensi-potensi hasil klaim BPJS guna mengambil keputusan manajemen dari seluruh data yang kita masukkan. Kita kembali ke main data. Selanjutnya, kita akan coba tools Case Mix Main Group. Kita pilih. Tools ini akan menganalisa seluruh kasus yang telah ditangani berdasarkan grouping in CBGs dan juga ranking dari kasus yang paling banyak ditangani hingga yang paling sedikit ditangani. Selanjutnya adalah tools ranking kasus. Yang pertama adalah Code of Q. Tools ini akan menampilkan seluruh pasien yang berobat dengan kode Q atau pasien kontrol. Kita pilih OK. Selanjutnya adalah tools ranking 1 hingga ranking 5 yang akan menampilkan kasus dari ranking 1 sampai juga ranking 5. Sebagai contoh, ini adalah kasus ranking 1 yang di rumah sakit kami adalah kasus dengan kode H. Selanjutnya, kita akan coba tools readmission. Yang pertama, tools ini akan mendeteksi kemungkinan pasien rawat jalan yang berobat berulang kurang dari 7 hari dalam 1 bulan. Yang kedua, tools ini akan mendeteksi kemungkinan pasien rawat inap yang berobat berulang dalam 1 bulan. Yang ketiga, tools ini akan mendeteksi kemungkinan pasien rawat jalan yang berobat berulang di hari yang sama dan pasien rawat jalan serta rawat inap di hari yang sama. Selanjutnya adalah case by case. Pada case by case, terdapat beberapa tools yang dapat digunakan oleh tim Case Mix untuk melihat potensi pending dari kasus per kasus. Kita akan coba tools verifikasi file yang merupakan tools utama. Kita pilih. Tools verifikasi file berfungsi seperti search engine berdasarkan kode ICD-10 dan ICD-9CM yang mungkin Anda khawatir adanya ketidaktepatan dalam mengcoding. Kita coba, masukkan Z. Tools ini akan mengeluarkan seluruh pasien dengan kode INA CBG Z atau diagnosis Z. Kita coba yang lebih spesifik.
Tools ini akan menampilkan seluruh pasien dengan kode diagnosis A15. Selanjutnya adalah tools Special CMG dan BA Kesepakatan. Tools Search by Potential Special CMG berfungsi untuk mendeteksi adanya coding Special CMG yang mungkin tidak diinput pada e-claim. Ini adalah tampilannya. Search by Berita Acara Kesepakatan BPJS berfungsi untuk tim fraud melakukan pemeriksaan ulang coding-coding ICD-10 dan ICD-9CM yang high potential pending. Tools ini mengeluarkan seluruh kasus A01 dan melihat berdasarkan aspek coding, perhatian khusus, dan juga keterangan DX dan PX. Nah, itu dia gambaran dari program The Excellences. Untuk melihat video tutorial lengkapnya, Anda dapat melihatnya di link berikut. Dengan fitur admission, khususnya menu rawat jalan inap berulang 1 hari, jumlah kasus masalah klaim ganda turun menjadi hanya 2 kasus per tahun. Dengan fitur admission, khususnya menu rawat jalan berulang kurang dari 7 hari dan rawat inap berulang dalam 1 bulan, jumlah kasus masalah readmission turun menjadi hanya 3 kasus per tahun. Dengan berbagai menu pada fitur case by case, jumlah kasus masalah kesalahan coding turun menjadi hanya 40 kasus per tahun. Tanpa intervensi, jumlah kasus permasalahan keperluan konfirmasi dan hasil scan cacat tetap tinggi. Hasil menurunkan 72,6% berkas klaim yang terdampak pending menjadi hanya 1,68% berkas. The Excellences berhasil menurunkan 52,1% nilai pemasukan klaim yang terdampak pending menjadi hanya 11,25% per bulan. The Excellences berhasil menurunkan 27,8% rata durasi pencairan dana klaim menjadi hanya 109 hari. The Excellences berhasil menurunkan 43,9% tingkat stres unit klaim menjadi kelompok stres tingkat rendah. The Excellences berhasil meningkatkan produktivitas unit klaim hingga menjadi hampir 10 kali lipat. Sistem The Excellences berhasil dirancang berbasis Excel sehingga tidak memiliki risiko kebocoran data. Tim Exorcist membagikan kuesioner yang diisikan oleh unit klaim RSUD Taman Sari pasca penerapan The Excellences. Dengan hasil 100% staf sepakat, The Excellences efektif dalam identifikasi dan menurunkan angka pending. Selain itu, 80% staf sangat puas dan 20% staf puas dengan sistem The Excellences. The Excellences berperan dalam mencapai TPB poin 3.8, yaitu menjamin tercapainya layanan kesehatan universal. Lancarnya cash flow rumah sakit akan menjamin pasien selalu mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik. The Excellences telah direplikasi oleh 15 rumah sakit di DKI Jakarta dan disosialisasikan ke tim coding Inasi Bijis Kemenkes RI. Berikut adalah foto-foto kegiatan replikasi The Excellences. 14 rumah sakit telah menandatangani MOU pinjam pakai sistem The Excellences. The Excellences juga telah memiliki surat pencatatan ciptaan. Sumber daya manusia The Excellences berisikan individu yang menguasai proses-proses untuk pengembangan sistem The Excellences. Selain itu, manajemen juga memberikan dukungan penuh sumber daya keuangan untuk pengembangan program. Secara metode, sistem The Excellences juga mudah direplikasi. Secara institusional, sistem The Excellences telah menjadi standar di internal RS kami. Secara sosial, tim kami aktif melakukan sosialisasi untuk memperluas penggunaan The Excellences. Secara manajerial, tim kami rutin melakukan rapat internal dengan manajemen dan juga kunjungan eksternal dengan RS yang terlibat kerjasama. Faktor kekuatan The Excellences adalah sumber daya manusia pengelola sistem, dukungan manajemen, biaya pemeliharaan, dan pengembangan yang minimal, kemudahan replikasi sistem, dan juga kerjasama dengan pihak eksternal. Kami bekerja sama dengan 15 rumah sakit di DKI Jakarta dan masih dalam tahap membuka kerjasama dengan berbagai rumah sakit lain. Kami juga telah melakukan sosialisasi dengan tim coding Inasi Biji Kemenkes RI. Tinggal klik di sini. Betul, dokter. Wah, langsung keluar semua. Ini sih pekerjaan saya jadi gampang banget. Angka pending pasti turun. Cash flow rumah sakit juga pasti lebih baik. Apa nama solusi luar biasa ini? Aplikasi ini namanya The Excellences. Excel System for Brain Support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Erizal Zafari, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Saya Dr. Rita Widya Astuti sebagai Direktur RSUD Taman Sari. Saya Dr. Siti Ayu Duyanti, Direktur RSUD Jati Padang. Saya Dr. Yeni Nariswari Harumansyah Mars, Direktur RSUD Kebayoran Lama. Saya Ratna Sari Kurniasi, Direktur RSUD Kembangan. Saya Dr. Juliet Peter, Direktur RSUD Pademangan. Saya Dr. Giana Murdiati, Direktur RSUD Tebet. Saya Dr. Gada Desala. Saya Dr. Safi Devita Anggreni MMPH, Direktur Rumah Sehat untuk Jakarta, RSUD Cempaka Putih. Saya Dia Anggreni, Direktur RSUD Kalideres. Saya Dr. Duyan Andika, Direktur RSUD Tugu Koja. Saya Dr. Bupati Nakes, selaku Direktur Medik dan Perawatan Rumah Sakit Tugu Baras.
Saya Gandhi Agustiadi. Saya sangat mendukung inovasi dari proyek Kendari Mutu The Exorcist berupa aplikasi The Exorcist. Sebuah upaya yang sangat baik untuk menurunkan angka pending klaim JKN. Dengan adanya inovasi ini akan mempermudah kita untuk mengelola klaim-klaim pending pasien JKN yang selama ini terjadi di semua rumah sakit. Saya berharap aplikasi The Excellent bisa terus dikembangkan, diintegrasikan dan diaplikasikan di berbagai rumah sakit serta sistem kesehatan rumah sakit di seluruh Indonesia. Maju terus proyek kendali mutu di Exorcist RSUD Taman Sari. Maju terus PKM The Exorcist. Maju terus PKM The Exorcist RSUD Taman Sari. Maju terus PKM The Exorcist RSUD Taman Sari. The Excellencies Excel System for Claim Support.